diselesaikan. Hari ini surat edaran ini kita berlakukan. Bagaimana dampak daripada surat edaran ini ke depannya juga harus dipikirkan. Karena dari dampak ini akan berpikir orang tua siswa yang sekarang mungkin kelas 9 atau kelas 12, mereka tidak bayaran pun nanti akan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena ini bicara tentang Provinsi Jawa Barat. Jadi jangan sampai nanti muncul masalah baru itu lagi. Ini harus dikelirkan dulu, ya, sejauh mana terkait regulasinya, terkait masalah aturannya, juknisnya, juklaknya harus jelas, ya, diinstruksikan secara tertulis dari provinsi kepada kabupaten dan kota, sehingga di tingkat kabupaten dan kota tidak bergejolak. Jadi seperti itu. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah didatangin, ya, menggunakan oknum-oknum juga meminta ijazah untuk dikeluarkan karena ada surat edaran ini. Sekolah swasta tidak bisa serta-merta mengeluarkan ijazah kalau kewajibannya belum diselesaikan. Karena ada kewajiban dari orang tua siswa yang harus diselesaikan. Nah, saya sebagai pemerhati pendidikan meminta kepada satu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan koordinasi, rapat koordinasi dengan kepala-kepala dinas di tingkat kota dan kabupaten, rapat koordinasi dengan BMPS, MKKS sama MKKS, serta rapat dengan anggota dewan, ya, di DPRD provinsi maupun pusat yang menangani di bidang pendidikan. Supaya apa? Jelas regulasinya. Supaya jelas aturannya, juknisnya, juklaknya harus jelas. Jangan sampai kebijakan di atas membebankan, membiarkan di lapangan yang bermasalah. Sekali lagi, Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, jangan cari muka, ya, dengan mengeluarkan surat edaran ini, ya, akibat daripada video-video yang sudah muncul, sudah viral dari Kang Deddy Mulyadi dan Kang Ono. Ya, saya sepakat pendidikan kita junjung tinggi. Saya sepakat pendidikan berjalan dengan lancar. Semua warga negara masyarakat Indonesia, terkhusus Jawa Barat, itu harus mempunyai pendidikan yang setara dan yang tinggi. Tetapi regulasi pendidikan ada aturan-aturannya. Negara ini diatur. Berikut pun sekolahan. Ada negeri dan swasta. Jelas, swasta punya aturan sendiri, negeri punya aturan sendiri. Yang kita ketahui di negeri, ada yang tahapan kelas menengah ke atas sekolahnya berbeda. Ada yang memang bawah menengah kelasnya juga berbeda. Variatif bayarannya juga. Jadi jangan bicara tentang pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan melalui BPMU atau dengan dana BOS. Tidak cukup, Bos. Tidak cukup. Jadi BPMU itu 600.000 per tahun per siswa. Bayangkan. Sementara dana BOS per tahun itu 1.770.000. Kalau dikalikan itu hanya 2,3. Sementara kebutuhan sekolah itu tinggi. Ya, apalagi kalau sudah jurusannya berbeda-beda. Kan di SMK itu kan jurusan beda-beda tuh. Iya kan? Ada yang otomotif, ada yang industri, ada yang lain-lain. Itu pasti biaya juga bervariatif. Jadi tidak serta-merta biaya yang diberikan itu cukup, tidak, ya. Jadi saya minta kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Gubernur, ya, DPRD, dan perwakilan-perwakilan kepala dinas kabupaten kota se-Jawa Barat serta BMPS, MKKS, ya, FKKS untuk duduk bersama mencari solusi jalan terbaik bagaimana supaya ijazah bisa segera dikeluarkan yang selama ini dititipkan di sekolah swasta, dan pihak sekolah swasta juga mendapatkan kewajiban-kewajibannya atau hak-haknya supaya tidak ada yang dirugikan. Karena sekolah swasta gaji gurunya dari mereka, pembangunan dari mereka. Negeri gajinya dari pemerintah. Kalau swasta gurunya gajinya dari siapa? Dari swasta, dari sekolahan. Kalau tidak ada pemungutan SPP dan yang lain, dari mana sekolah itu bisa berjalan? Dari mana gaji-gaji guru itu terima? Jadi seperti itu. Bang, penegasan aja Bang, berarti